Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat sobat semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Salam satu rasa, salam satu jiwa dari channel Dangyang Sugih Pangrasa. Di kali ini saya akan mereaction seseorang yang mempunyai ilmu keberlimpahan dan dia udah mempraktekkan ya, yaitu Teh Febi. Dalam konten-kontennya dia menceritakan berbagai cara atau solusi dari mulai keberlimpahan sampai masalah-masalah lainnya ya. Terutama dia sekarang lagi zoom di channelnya Ngaji Roso ya. Saya mohon izin untuk reaction ya. Marilah kita sama-sama simak videonya ya. Semoga ini bermanfaat dan TPB-nya juga sehat. Juga Mas Hendra yang ada di Ngaji Roso ya. Salam dari kami ya. Mari kita simak sama-sama videonya. Sekarang aku mau nanya Teh Risa, dari proses releasing ini atau teman-teman semua, apa yang dirasain sekarang? Udah lebih lega kah? Atau masih ada sisa-sisa kesal? Masih ada sisa-sisa atau gimana? Udah lega? Masih ada sisa-sisa. Yang masih ada sisa siapa? Sisa. Pak Eko? Aku masih, Mbak. Mas Nur, masih ada sisa? Siapa Masih. lagi yang masih? Saya masih, Bu. Pak Edi masih? Oke, Masih, Bu. oke. Nanti cara melepas pakai cara ruang ini itu yang akan dilakukan dalam setiap hari ya. Oke, kita pakai cara 3 level tadi ya. Ini masih ada sisa-sisanya kan. Emosi yang tadi, kemarahan, kesedihan, ketakutan yang tadi udah kita lewati kan masih ada nih. Masih kerasa kesel gitu sisa-sisanya. Bisa nggak teman-teman semua bikin video dalam pikiran? Bayangkan kita adalah tuan rumah bagi rumah kita, ada rumah putih gitu ya, kita tuan rumahnya, dan emosi kesel, sebel, marah, khawatir itu kayak awan hitam, dia seperti tamu. Jadi ada kita tuan rumah, terus ada tamu. Tamunya itu adalah emosi-emosi itu. Emosi kesel, sebel, bayangin warnanya seperti kumparan awan hitam. Ya. Sekarang si tamu kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, kebencian, ketakutan, kira-kira di rumahnya Pak Eko nih sama di rumahnya Teresa sama di rumahnya Pak Edi, di rumahnya Bu Dahlia udah berapa lama ya? Udah lama, Bu. Udah lama. Setahun, 2 tahun? Udah lama banget, Bu. Puluhan tahun. Dari kecil sampai Iya, Bu. tua. Dari kecil kata Bu Dahlia, sama kayak Yang berasa 4 tahun, Bu. Sekarang Bu Dahlia tamunya ini berupa awan hitam emosi ini mau tetap tinggal di situ atau boleh diizinkan kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas? Keluar lewat pintu depan. Diizinkan kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya, terurai ke alam semesta. Yes, biar dia terlepas, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, tidak looping lagi, gitu kan? Ya. Sekarang kita lihat, ada emosi, ada wantingnya juga. Sekarang emosi-emosi ini boleh nggak diizinkan dilepas sebagai awan hitam nanti keluar lewat pintu depan? Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Ada keinginan di balik emosi ini, pengen ngontrol, misalnya kayak Pak Edi, harusnya nggak gitu, bener nggak Pak Edi? Nah, Iya, Bu. keinginannya itu boleh nggak juga dilepas keinginannya, teman-teman? Boleh, Bu. Nah, ada dua nih ya, ada emosi, ada keinginan, boleh dilepas. Sekarang di balik itu semua ada identifikasi diri, ada ego. Aku nih yang tersakiti, aku nih yang kesel, kata Teresa, aku yang sedih misalnya. Nah, si ego aku ini boleh juga nggak dilepas? Boleh. Oke, sekarang kita buat video di dalam pikiran, ada awan hitam, dia adalah tamu di dalam kehidupan kita, kita adalah tuan rumahnya. Awan hitam emosi, keinginan, dan juga ego jadi satu berupa awan hitam. Merem, bikin video dalam pikiran, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Keluar lewat pintu depan. Bikin video dalam pikiran. Yang santai aja bikinnya, oke? Sampai kosong Pak Edi, ya.
sampai awan hitamnya itu pelan-pelan keluar pintu depan sampai kosong. Kalau udah kosong, Pak Edi dan teman-teman tanya lagi ke dalam, masih ada nggak ya Masih lagi. tamunya, gitu ya. Oke, cek lagi semua ruangannya, cek lagi. Awan hitam emosi, keinginan, ego yang merasa jadi korban masih ada nggak? Kalau nggak ada, cek lagi. Bayangkan awan hitamnya jalan keluar lewat pintu depan dan rumah kosong bersih sampai kosong. Oke? Sampai kosong. Sekarang teman-teman bikin video dalam pikiran. Sampai kosong. Emosinya, keinginannya, egonya keluar pintu depan sampai kosong. Merinding, Bu. Iya. Nanti ada sensasi-sensasi di tubuh. Ada pegal, ada mual, ada pengen muntah, macam-macam. Karena ini proses melepas. Izinkan dia, lakukan dengan welas asih, nggak usah pakai marah. Ya. Karena dia adalah bagian dari cinta murni tanpa batas. Dia yang udah bertahun-tahun, mau pelukan dulu, say goodbye, nggak apa-apa, kan udah bertahun-tahun tamunya ada di situ. Ya, anterin sampai pintu depan Pak Eko. Ya, Mas Nur, Iya. Mbak Putri, Udah pergi sendiri. oke, udah keluar lewat pintu depan, cek ulang lagi, pelan-pelan, tanya lagi ke dalam, masih ada nggak ya tamunya? Mau kembali terurai ke cinta murni tanpa batasnya semesta yang penuh cinta. Nggak perlu dimarahin, nggak perlu disesalin, nggak perlu didorong, nggak perlu, lakukan dengan welas asih. Lakukan dengan welas asih. Pelan-pelan. Take your time, make a video in your mind. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Mbak Jelita, pelan-pelan aja ya. Izinkan awan hitamnya keluar lewat pintu depan. Dianterin sampai pintu boleh. Udah, Mbak. Udah? Oke. Sudah kan? Udah, oke. Pak Eko udah? Mas Sudah. Heru udah? Sudah. Udah, Mas Heru udah kosong? Sudah. Udah. Mas Rifki udah kosong? Sudah. Mas Rifki udah kosong? Sudah. Kak Umar udah kosong belum? Mas Henry bisa ngikutin prosesnya? Oke. Mbak Sekar udah kosong, Mbak? Mbak Arum, Mbak Shinta, Mas Kiki, Mbak Farida, Mbak Soraya, udah kosong? Mbak Inggit, Udah, Mbak. udah kosong? Udah. Mbak Siti Komariah, udah kosong? Mbak Aslinda, udah? Sudah, Mbak. Good. Mbak Radiana udah? Udah. Mbak Risa, gimana Mbak Risa? Bisa Mbak? Masih beratkah Mbak? Pelan-pelan nggak apa-apa sayang. Tahap pertama sekarang, nanti aku temenin 30 hari setelah ini. Oke? Kamu nggak sendiri, ada aku sama teman-teman lain. Udah kosong Pak Edi? Tampaknya tamunya banyak nih di Pak Edi. Banyak banget. Tampaknya banyak Pak Eko. Tamunya banyak nggak tadi? Banyak. Banyak ya? Tamunya banyak tadi? Banyak. Banyak. Banyak dah. Oke. Ini aku share screen ya.
di salah satu kitab suci kita dibilang, dan kehidupan dunia tak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Ini kitab suci bilang. Jadi maksudku, nggak usah terlalu serius ngelewatin ini semua. Oke, jangan terlalu serius. Teresa, senyumnya mana? Oke, teman-teman. Udah kosong. Mbak Aslinda udah kosong. Teman-teman udah? Gimana? How you feel? Bu Dahlia, gimana pada saat udah kosong? Lebih tenang, lebih enteng? Karena saya biasa Lega. lakuin ini. Oh, good. Kalau udah lancar, lebih enak. Yang baru pertama kali siapa? Ya. Oh, Mbak Risa. Ada rasanya nggak? Ada sensasinya nggak pada saat melepas? Tidak ada. Oke, nanti Kayak tinggal bingung. kita ulang. Oke, Mbak Radiana udah kosong tadi? Udah. Udah, oke. Sekarang di titik yang udah kosong seperti inilah proses melepasnya. Pakai ruang. Jadi kalau nanti di besok gitu ya, ada sesuatu yang bikin kesel lagi, bikin marah lagi, bikin dongkol lagi, pertanyaannya cukup gini, aku yang marah itu atau aku yang sadar ya bahwa marah itu ada? Cukup kayak gitu bisa. Gitu. Jadi nanti kalau ada kekesalan baru lagi, aku yang kesel itu atau aku yang sadar ya bahwa kekesalan itu ada. Jadi memang harus terpisah antara kita yang asli sebagai kesadaran dan emosi-emosi ini. Pada saat terlepas ini, dia akan terurai dengan sendirinya. Dia akan terurai, dia akan terlepas dengan sendirinya. Gitu. Proses pelepasan seperti itu. Dan ini akan jadi habit baru kita di pagi hari. Kita ngecek, kita duduk diam, kita ngecek, ada nggak ya rasa yang nggak enak? Kalau ada, kok masih nggak nyaman ya, nggak enak ya? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Diizinkan dulu hadir. Pertanyaan pakai cara 3 tadi. Boleh nggak dilepas? Mau nggak dilepas? Kapan? Sekarang lepas. Atau pakai cara ruang tadi. Bayangkan itu adalah tamu kayak awan hitam, rasa marah, rasa kesal nih kayak awan hitam. Awan hitamnya kita izinkan keluar pintu depan. Lepas. Kosong. Dah. Itu juga melepas sama. Tinggal nyamannya pakai cara yang mana gitu. Ya, Pak Eko, Pak Edi. Ya. Nanti tinggal pakai cara yang mana nih enaknya, nyamannya nih gitu. Nah, nanti berangsur-angsur itu kelepas semua. Kelancaran keuangan, kelancaran jodoh, kelancaran permasalahan itu terurai dengan sendirinya. Karena endapannya udah lepas gitu. Nah, sekarang TPP gimana kalau misalnya aku ada keinginan tertentu? Nah, keinginannya atau goalnya itu dilepas. Nah, siapa yang punya keinginan mau aku bantu untuk set goal dan melepas? Siapa yang mau? Iya, Pak. Mau. Pak Eko, Maunya Pak mau, Nur? Mbak. Mau. Maunya mau, Teh. Semuanya Mau, Mbak. Oke. Yang Pak Nur sama Pak Eko ini Pak Edi juga finansial ya? Betul, Bu. Ya, Oke. Ada angka tertentu nggak? Pengen per bulan berapa gitu misalnya? 100, Teh. 100 juta. 100 juta siapa tuh? Ya. Nadia, Teh. 200, Bu. Nadia. Oke, Mbak Nadia 100 juta. Pak Edi 200, Bu. 200. Oke. 200 juta diwakili aja ya. Pak Eko sama Mas Nur kan juga sama finansial ya. Nanti angkanya Sama, tinggal ya. mengikuti. Oke? Set goalnya gini, kayak waktu aku pengen motor Harley itu keluar. Ya. Saat ini Harley sudah keluar. Jadi bahasanya simpel aja. Saat ini uang 200 juta per bulan lebih sudah terjadi. Sudah jadi milik aku, sudah menjadi realita. Gitu ya. Nah, sekarang Mbak Nadia sama Pak Edi, kalau ngelihat goal itu dalam titik kesadaran sekarang nih yang udah setelah rilis, Mbak Nadia ngelihat goal itu yang 200 juta itu atau 100 juta itu, mungkin nggak? Mbak Nadia? Sekarang belum mungkin. Sekarang belum mungkin. Nah, kalau Pak Edi jawab, belum mungkin Teh, rasa nggak mungkinnya harus dilepas. Boleh nggak dilepas rasa nggak mungkinnya? Boleh, Bu. Oke, Boleh. mau dilepas. Mau. Cara melepasnya sekarang. Ya ini, dengan pertanyaan ini cara melepasnya. Kapan?
Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi dalam kesadaran yang sudah berkelimpahan. Pak Edi yang asli itu kan default DNA-nya udah berlimpah. Betul, Bu. Ketika ini sudah terlepas semua dalam kelimpahan, mungkin nggak angka itu? Mungkin. Mungkin. Oke, sekarang dalam sebuah kemungkinan. Pak Edi, Mbak Nadia, dan teman-teman semua, Pak Eko, Mas Nur, kalau belum masih ada rasa kayaknya nggak mungkin, gimana ya, bisa nggak ya? Nah, rasa-rasa ragu itu dilepas. Caranya gimana? Rasa ragunya boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Gitu doang. Mau nggak dilepas, bisa nggak dilepas. Kalau udah, cek lagi ke dalam. Kayaknya agak ringan. Kalau belum ringan, ulang lagi pertanyaan. Atau kalau belum ringan juga, si rasa nggak mungkinnya itu, bayangkan kayak awan hitam. Awan hitam keluar pintu. Nah, nanti lama-lama rasa itu nggak ada. Karena sebenarnya ketika endapan itu udah dilepas, udah dirilis semua, yang ada cuma kelimpahan, kebahagiaan, semuanya tuh udah ada di dalam. Aku dan teman-teman batch 1, batch 2 tuh udah membuktikan itu. Manifestasinya gitu, dengan cara melepas dan mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan emosi, mengosongkan keinginan, mengontrol, mengosongkan juga ego. Ketika gelas itu kosong, yang isi siapa? Semesta. Kecerdasan semesta yang isi. Kita cuma butuh ngosongin aja. Jadi kalau misalnya semua teman-teman lihat aku di YouTube, terus udah ada manifest apa segala macam, tapi kuncinya apa sih? Kosongin itu yang tadi 3 itu. Emosi, keinginan, nama ego, kosongin itu. Gitu. Nah, sekarang tadi udah tuh prosesnya. Tadi udah. Nah, dalam kacamata yang sekarang, dalam keberkelimpahan ngelihat goal itu, Pak Edi tadi bilang, mungkin teh bisa. Mbak Nadia dan teman-teman juga bilang misal bisa. Nah, sekarang kita lakukan proses melepas dari goals itu. Caranya gini, Mbak Nadia sama Pak Edi, Mas Nur, Pak Eko, boleh nggak buat video dalam pikiran, Pak Eko? Buat video dalam pikiran. Angka berapa tadi Pak Eko? 200 juta? 200 juta per bulan. Oke. Angka 200 juta per bulan, Pak Eko. Bayangkan sudah terjadi di sekarang. Alami, rasakan kenyataan masa depan itu. Kita quantum jam. Quantum jam itu adalah realita masa depan ditarik di sekarang. Rasanya, feel-nya. Oke? Buat video dalam pikiran, angka 200 juta lebih itu, Pak Eko lagi cek saldo, angka itu udah ada. Bagaimana rasanya? Bagaimana fakta kenyataannya? Bagaimana feel-nya? Bagaimana itu dirasakan saat ini? 5 panca inderanya Pak Edi, Pak Eko, Mbak Nadia, dan teman-teman semua bersensasi. Ya, Pak Eko melihat angka itu ada. Cek saldo, angkanya ada. Udah kelihatan belum di video dalam pikiran, Pak Eko? Sudah. Oke, Mbak Undari juga. Udah ada belum? Mata melihat, telinga mendengar. Telinga mendengar, uang itu diambil dan dihitung gitu. Atau, wih keren ini, uang udah masuk, ini uang udah masuk. Mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium uang baru gitu. Terasa nih uang baru udah kecium. Rasakan nyata di saat ini, rasakan itu nyata di saat ini. Cium aromanya. Tangan memegang. Tangan nih memegang. Ini aku aja merinding nih, ngebayangin goals teman-teman terjadi. Tangan memegang uang itu udah ada. Atau rekening bank yang bertuliskan saldo mutasi angkanya itu udah ada. Atau teman-teman yang lain mungkin mau jodoh misalnya. Jodoh itu udah datang. Atau mau utang lunas misal. Atau uang misal gitu. 5 panca indera bersensasi, mata melihat, kuping mendengar, hidung mencium, tangan memegang, hati bahagia banget, senang, bahagia, happy banget. Nah, Pak Eko, rasanya kayak gimana? Itu terjadi di sekarang, kayak apa rasanya? Rasanya nikmat sekali. Oke, Pak Edi, rasanya gimana? Deg-degan, Bu.
deg-degan, deg-degan. Sekarang dengan uang itu apa yang mau dilakukan? Mau ngasih orang tua. Nah, buat video berjalan, Pak Eko dan Pak Edi tuh lagi berinteraksi sama duit itu, mau diapain uangnya? Menyelesaikan Video. kewajiban, Bu. Gimana? Menyelesaikan kewajiban, Bu. Oke, bayangkan buat video dalam pikiran, kewajibannya lagi dibayar sama Pak Edi dan bahagia banget bisa menyelesaikan. Atau Pak Eko, atau teman-teman yang lain. Make a video in your mind dengan 5 panca indera bersensasi dan kasih bahan bakar roket emas yaitu rasa. Jangan bahan bakarnya Pertalite, jangan ya. Pakai turbo, Pertamax turbo. Ya, Mas Nur ya. Iya. Rasa yang nyata gitu loh. Rasa masa depan tuh nyata di sekarang. Waktu aku mau manifest motor Harley aku, aku 5 menit sebelum tidur buat video dalam pikiran, aku ke gudang bea cukai, motor itu aku keluarin, motor itu aku nyalain mesinnya, bem kedengeran, motor itu aku antar ke gudang pembeli, dan aku bahagia banget, aku tarik rasanya di sekarang yang makasih semesta, makasih, itu aku lakukan 5 menit sebelum tidur. Dan termanifestasi 1 bulan setelah itu. Berinding teh. Setelah 2 tahun nggak bisa keluar karena nggak tahu caranya. Setelah 2 tahun mandek dan semua orang, kakak aku di Amerika bilang, nggak mungkin Feb, udahlah hilang lah tuh motor, nggak mungkin, nggak bisa gitu. Nah, tapi satu hal kuncinya adalah kita harus punya prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Prasangka baik kepada semesta. Prasangka baik terhadap apapun itu namanya kita sebut. Bahwa ini pasti terjadi. Ini bisa terjadi. Kuncinya tuh hanya itu. Apa yang kita mau, tarik rasanya sekarang, nyata di sekarang. Karena di dunia kesadaran, di kesadaran itu nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Adanya sekarang. Nah, Pak Eko, tarik rasanya sekarang. Gimana kalau itu udah punya? Sekilas info. 3 bulan yang lalu aku eksperimen mobil baru. Aku pergi ke dealer untuk ngerasain rasanya. Setelah itu 5 menit sebelum tidur aku puter-puter di pikiran. Mobil baru, pengen yang lebih kecil gitu mobilnya. Mobil baru, seneng banget. Rasanya aku tarik. 3 bulan kemudian mobil barunya datang. Terus rumah 1,7 M, interior 2 M deh. Caranya gitu juga. Ke rumah temen yang harganya area kisaran segitu, aku pegangin temboknya. Rasanya kayak gini. Harum catnya. Cat baru gitu kan. Terus showernya, antar gimana ya kamar mandinya. 5 menit sebelum tidur aku puter videonya, aku tarik rasanya, rasain nyata. Di saat ini nyata. Itu sama kayak kita bikin data di laptop. Pasti nggak, Pak Eko, keluar di layar? Keluar. Pasti. Pasti. Asalkan kita konstan bahagia dan bersyukur setiap harinya sampai itu terjadi. Tapi untuk konstannya gimana? Ya harus banyak rajin melepas gitu. 30 hari ini nanti kita lakukan. Yang rumah itu, tahu nggak berapa lama? Manifest 2M. 1,7 sampai 2 M mau interior. Bulan. 6 bulan. Minggu. 6 bulan. Tapi Harley yang 1,3 miliar itu 1 bulan. Dan itu aku ulangi lagi dalam cerita yang lain. Ulangi lagi. Lebih dari 20 manifest. Artinya bukan kebetulan kan? Bener nggak, Mbak Aslinda? Mak, kalau jodoh gimana, Mak? Gimana? Kalau jodoh gimana? Gini, kamu dedikasi jodoh, Kak sayang. Kalau Bagaimana, jodoh, Mak? Mbak Aslinda, goals jodoh. Oke, good. Aku jodoh, saat itu kan, aku cerita ya, di saat waktu itu, aku tuh, suamiku meninggal, Mbak. Pada saat motor Harley-ku belum keluar tuh suamiku meninggal. Pada saat aku manifest untuk motor,
terjadi dalam 1 bulan, lalu aku manifest buat jodoh. Caranya, you must be write down of the criteria. Tulis kriteria yang Mbak Aslinda mau. Sholat 5 waktu. Dia tinggi. Dia putih. Income dia berapa. Seperti apa yang kamu mau kriterianya, just tulis. Oke, tulis. Setelah itu, aku begitu. Aku tulis. Dia putih, dia bersih, dia sholat tahajud, dia senang baca Quran, dia sholat duha, dia baik, dia royal. Tulis. Setelah ditulis, si kertas tulisan itu, aku bawa di sholat tahajud. Aku bawa dalam doa. Dan kertas ini 5 menit sebelum tidur, aku pegang dan aku bilang sama semesta, semesta aku mau yang ini ya kriterianya. Aku mau yang seperti aku tulis ini kriterianya. Dan setelah itu, make a video in your mind. Oke, sekarang aku bantu kamu. Mbak Aslinda, boleh nggak merem dulu sebentar? Buat video dalam pikiran, kamu sudah bertemu jodoh yang kamu mau, dan right now proses akad nikahnya. Oke, proses akad nikah kamu dan dia. Terima nikahnya, misalnya gitu. Prosesi akad nikahnya. Make a video in your mind. Kamu sudah dalam proses melangsungkan akad nikah. Aku dulu begitu. Aku buat video dalam pikiran, aku bersama seorang laki-laki yang kriterianya aku mau, bikin video itu, aku prosesi akad nikah di Masjid Trans Studio Mall Bandung. Kamu prosesinya di mana terserah kamu. Prosesi akad nikah, make a video in your mind. Bisa nggak? Ada nggak? Wajahnya Mbak, Kenapa? wajahnya bagaimana? Nggak usah. Sesosok laki-laki aja pokoknya. Wajahnya nggak usah. Aku dulu gitu, aku juga nggak kenal waktu itu sama pasangan aku. Pokoknya laki-laki aja. Buat video dalam pikiran, bisa nggak? Keluar nggak videonya dalam pikiran kamu? Proses akad nikah kamu sama seseorang. Ada? Keluar. Oke. Bayangkan itu nyata di sekarang. Bayangkan itu terjadi di sekarang. Mata kamu melihat, proses akad nikah. Kuping kamu mendengar, MC bilang, pernikahan Aslinda bersama lalalala. Proses akad terjadi, terima nikahnya dan lain-lain. Aku nggak tahu kalau di Malaysia gimana. Telinga kamu mendengar dan hidung kamu mencium wangi-wangi bunga gitu. Kalau pernikahan kan suka ada bunga-bunga kan, kecium wanginya, kecium. Tangan kamu memegang kebaya, terasa tanganmu tuh pegang, ada kebaya di situ. Pegang, rasakan itu nyata di saat ini. Rasakan nyata di saat ini. Dan hati kamu bahagia banget. Feel happy right now about your wedding. Ada nggak rasa bahagianya? Ya Mbak. Good. Kalau bisa sampai senyum itu berarti udah terjadi. Bayang itu nyata sampai ke sumsum tulang, sampai ke sendi-sendi itu merasakan, bahagia banget, makasih gitu. Udah bisa. Oke. Ada rasanya bahagia. Kemana? Oke. Itu yang harus kamu lakukan 5 menit sebelum tidur. Oh, udah pulang? He's meeting with his girlfriend. Oke. Pak Edi juga sama. Lakukan 5 menit sebelum tidur. Pak Nur juga sama, Mas Nur, ya. Mbak Risa dan teman-teman semua lakukan 5 menit sebelum tidur. Nah, sekarang kalau gambarannya udah nyata, Pak Edi, Mbak Aslinda, goal yang tadi, Mas Nur, Pak Eko mana Pak Eko? Nah, sekarang goals tadi buat Pak Edi yang keuangan, Mbak Aslinda yang jodoh, boleh nggak dilepas? Boleh. Pak Edi boleh nggak dilepas? Mbak Aslinda boleh nggak dilepas? Teman-teman semua boleh nggak dilepas? Boleh. Jadi setelah video udah terbentuk, Tadi ada di situ di rumah. rasa udah kerasa, selanjutnya dilepas. Boleh nggak dilepas? Boleh, Bu. Serahkan ke semesta, Mbak Aslinda, untuk ngaturin prosesnya. Boleh nggak dilepas, Pak Edi? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Mbak Aslinda, boleh dilepas? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Mau. Kapan? Sekarang, Bu. Sudah. Oke. Sekarang lihat lagi, bisa nggak Pak Edi, Mbak Aslinda, dan teman-teman semua tetap berbahagia? Itu terjadi atau belum terjadi? Bisa nggak tetap berbahagia?
Bisa. Bisa, Bu. Oke, good. Selesai. Bu Dahlia, selesai. Itulah tadi cum praktek dari Teh Febi ya, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau apapun silahkan ditulis di komentar, dan jika ingin masuk untuk mengikuti kelas ya, silahkan dilihat di bawah deskripsi ada nomor WA Ngaji Roso ya, silahkan dihubungi. Dan dari saya dan yang Subih Pangrasa dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.